Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang hukum kekekalan momentum. Pada persamaan hubungan antara impuls dan perubahan momentum atau I sama dengan F kali delta T sama dengan delta P. Jika F sama dengan 0, maka delta P sama dengan 0. Ini artinya bahwa momentum suatu sistem tidak berubah, atau dikatakan momentum itu kekal jika tidak ada gaya yang mengganggu sistem. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, suatu bola A yang sedang diam ditumbuk oleh bola B yang bergerak dengan kecepatan V. Misalkan setelah tumbukan bola A bergerak dengan kecepatan V aksen dan bola B berhenti. Untuk bola A, momentumnya berubah sebesar delta PA atau sama dengan M kali V aksen kurang 0 atau sama dengan MV aksen. Momentum bola A ini berubah karena adanya impuls atau dobrakan dari bola B. Sedangkan untuk bola B, perubahan momentumnya adalah sebesar delta PB sama dengan 0 kurang MV sama dengan min MV. Kenapa 0? Karena setelah tumbukan bola B berhenti. Perubahan momentum ini diakibatkan oleh gaya reaksi yang diberikan bola A pada bola B. Untuk sistem, yaitu bola A dan bola B, gaya total yang bekerja pada sistem ini sama dengan 0. Karena gaya bola B pada bola A dinetralisir oleh gaya reaksi bola A pada bola B. Karena gaya totalnya 0, diharapkan dalam sistem ini tidak ada perubahan momentum, yaitu delta P sama dengan delta PA tambah delta PB sama dengan 0, atau perubahan momentum total itu sama dengan perubahan momentum bola A ditambah perubahan momentum bola B sama dengan 0, atau sama dengan MV aksen tambah minus MV sama dengan 0, sehingga kita dapatkan V aksen sama dengan V. Hasil ini ternyata cocok dengan hasil eksperimen yang dilakukan Huygens dengan menggunakan tumbukan bola-bola biliar. Jadi hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tertutup atau terisolasi, maka momentum total sistem itu tetap atau konstan. Menurut hukum ini, untuk sistem partikel berlaku F sama dengan dP dt. Jika F sama dengan 0, maka P bernilai konstan atau momentum sama dengan konstan atau nilainya tetap, yaitu P1 tambah P2 tambah P3 sampai Pn sama dengan konstan atau tetap. Atau kita bisa tuliskan lagi menjadi M1 V1 tambah M2 V2 tambah M3 V3 dan seterusnya sama dengan tetap atau konstan, karena ini P sama dengan M kali V. Persamaan ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya kekuatan atau gaya eksternal, kekuatan eksternal atau gaya luar, gaya luar, untuk sistem tertutup, momentum linear partikel individu dapat berubah tetapi jumlahnya tetap tidak berubah terhadap waktu. Hukum kekekalan momentum linear tidak bergantung pada kerangka acuan, meskipun momentum linear bergantung pada kerangka acuan. Untuk sistem dua partikel tanpa gaya luar, hukum kekekalan momentum linear dinyatakan sebagai P1 tambah P2 sama dengan tetap, atau M1 P1 tambah M2 V2 bernilai tetap atau konstan. Atau kita bisa tuliskan kembali menjadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Ini kita tuliskan dalam suatu pernyataan, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Jika kedua ruas kita kalikan dengan d dt, maka hubungan ini kita dapatkan M1 dV1 dt ditambah M2 dV2 dt sama dengan 0, karena dV dt itu sama dengan
A atau percepatan, maka dv1 dt itu sama dengan A1. Jadi tinggal M1 A1 ditambah M2 kali dv2 dt, berarti A2 sama dengan 0. Karena M kali A sama dengan gaya F, maka hubungan ini kita bisa tuliskan menjadi F1 tambah F2 sama dengan 0, atau F2 sama dengan minus F1, yaitu untuk setiap aksi ada reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah yang merupakan hukum gerak ketiga dari Newton. Jadi ini merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Jadi hukum kekekalan momentum linear ini ekuivalen atau setara dengan hukum ketiga Newton. Oke, kita maju pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Gerobak seberat 1000 kg bergerak dengan kecepatan 50 km per jam pada rel horizontal yang licin. Massa 250 kg jatuh ke dalamnya. Kecepatan gerobaknya sekarang adalah, kita lihat pada kondisi pertama, yaitu gerobak masih kosong seberat 1000 kg yang bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 50 km per jam. Maka momentum awal gerobak yaitu P1 sama dengan M1 V1 sama dengan 1000 kg dikali 50 km per jam. Sedangkan pada kondisi kedua, ketika suatu benda dengan masanya 250 kg dimasukkan ke dalam gerobak, maka gerobak akan bergerak dengan kecepatan V2. Maka momentum gerobak tersebut menjadi V2 sama dengan M2 kali V2, berarti sama dengan 1250 kg dikali V2. Karena momentumnya kekal, maka V1 sama dengan V2. Berarti kita dapatkan 1000 kg dikali 50 km per jam sama dengan 1250 kg dikali V2. Ini kita coret, ini menjadi 25, berarti V2 nya sama dengan 1000 per 25 sama dengan 40 km per jam. Jadi kecepatan gerobaknya sekarang adalah 40 km per jam. Jawabannya C. Kita lihat soal yang kedua. Suatu meriam kuno diletakkan di atas sebuah kendaraan beroda seperti gambar. Berat kendaraan termasuk meriam adalah MK sama dengan 2000 kg. Kendaraan mula-mula diam. Setelah meriam menembakkan peluru, kendaraan mulai bergerak. Hitung kecepatan kendaraan akibat tolakan peluru dari meriam. Kecepatan peluru yaitu VP aksen sama dengan 400 meter per second dan massa peluru MP sama dengan 3 kg. Pada soal ini diketahui MK itu sama dengan 2000 kg ya. MK yaitu massa total kendaraan. Massa peluru MP sama dengan 3 kg. Sedangkan VP aksen sama dengan 400 meter per second. Ditanya V aksen dari kendaraan ya. Kita menggunakan konsep hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Berarti momentum dari kendaraan ditambah momentum dari peluru sama dengan
momentum aksen dari kendaraan ya setelah peluru ditembakkan ditambah momentum aksen dari peluru. Momentum awal dari kendaraan dan peluru adalah 0 karena mula-mula diam ya. Sama dengan MK VK aksen ditambah MP VP aksen. Berarti VK aksen sama dengan minus MP VP aksen dibagi MK sama dengan minus MP nya 3 kg dikali VP aksennya 400 meter per second bagi MK nya 2000 kg. Maka kita dapatkan VK aksen sama dengan 0,6 meter per second. Jadi kecepatan kendaraan akibat tolakan peluru adalah sebesar 0,6 meter per second. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Pada gambar ditunjukkan seutas tali ditarik oleh anak A yang masanya 50 kg. Ujung tali yang lain ditarik oleh anak B yang masanya 65 kg. Pada waktu tali putus, anak A terpental ke kiri dengan kecepatan 3 meter per second. Hitung berapa kecepatan terpentalnya anak B. Pada soal ini diketahui MA sama dengan 50 kg. Kecepatan awal A, anak A sama dengan kecepatan awal anak B sama dengan 0 karena mula-mula kedua anak diam. Massa anak B sama dengan 65 kg. Sedangkan kecepatan A aksen ya itu sama dengan minus 3 meter per second. Minus karena arah ke kiri ya. Minus karena arahnya ke kiri. Ditanya VB aksen ya. Ditanya kecepatan terpentalnya anak B. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu P awal sama dengan P akhir. Jadi P awal kedua anak yaitu MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen tambah MBVB aksen. Berarti sama dengan MA kali 0 ditambah MB kali 0 nah, sama dengan MA nya kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Berarti kita dapatkan VB aksennya sama dengan minus MA VA aksen bagi MB atau sama dengan minus 50 kali minus 3 bagi 65. Berarti VB aksennya sama dengan 30 per 13 meter per second. Tanda positif menunjukkan bahwa setelah tali putus B terpental ke kanan ya. Jadi arahnya ke kanan. Oke, kita lihat soal yang keempat. Dino naik skateboard atau papan beroda yang masanya 2 kg. Skateboard itu bergerak dengan kecepatan 1 meter per second menurut pengamat yang diam. Massa Dino 48 kg. Hitung kecepatan skateboard jika A. Dino melompat ke belakang dengan kecepatan 0,5 meter per second, B. Dino melompat ke depan dengan kecepatan 0,5 meter per second. Pada soal ini diketahui massa papan beroda itu sama dengan 2 kg. Sedangkan massa orang dan bernama Dino
itu sama dengan 48 kg. Kecepatan papan sama dengan kecepatan dino ya. Ini kecepatan papan dan dino mula-mula sama dengan 1 meter per second. Ditanya kecepatan papan setelah dino melompat, yaitu VP action. Untuk pertanyaan A, ketika dino melompat ke belakang dengan kecepatan 0,5 meter per second, maka VD action ya itu sama dengan minus 0,5 meter per second, karena kita ambil acuan arah ke depan bertanda positif. Sehingga dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, kita tuliskan M dino V dino tambah M papan V papan sama dengan M dino V dino action ditambah M papan V papan action. M dinonya 48 dikali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 48 kali min 0,5 ditambah 2 kali VP action. Maka ini kita dapatkan 50 tambah 24 sama dengan 2 VP action. Berarti VP actionnya sama dengan 74 bagi 2 atau sama dengan 37 meter per second. Ini artinya bahwa ketika dino melompat ke belakang atau berlawanan arah dengan gerak skateboard, dino memberikan impuls pada skateboard ke depan. Akibatnya kecepatan skateboard menjadi lebih besar. Untuk pertanyaan B, kita gunakan hukum kekekalan momentum juga ya. Tetapi VD actionnya sama dengan plus 0,5 ya, karena dino melompat ke depan. Maka kita bisa tuliskan 48 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 48 kali 0,5 ditambah 2 VP action. Berarti ini jadi 50 kurang 24 sama dengan 2 VP action. Berarti kita dapatkan VP actionnya sama dengan 26 per 2 sama dengan 13 meter per second. Ini menunjukkan bahwa jika dino melompat ke depan searah dengan gerak skateboard, dino memberikan impuls ke belakang. Impuls ini akan mengurangi kecepatan dino sehingga skateboard akan bergerak lebih lambat. Oke, kita maju pada soal yang kelima. Senapan yang masanya 1,5 kg menembakkan peluru bermassa 2 kg, kecepatan peluru 400 meter per second. Senapan ditahan dengan gaya 16 Newton. Hitung setelah berapa lama senapan akan diam. Pada soal ini diketahui F sama dengan 16 Newton, massa peluru sama dengan 2 gram, sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 kg. Terus kecepatan peluru sama dengan 400 meter per second. Momentum senapan tambah peluru sebelum peluru ditembakkan adalah 0 ya. Jadi momentum senapan plus peluru sebelum ditembakkan itu sama dengan 0. Tuh, kita bisa tuliskan sebagai P awal. Sedangkan setelah penembakan momentum sistemnya adalah setelah penembakan tuh momentum sistemnya atau momentum senapan plus peluru itu P akhir ya,
itu sama dengan M peluru V peluru ditambah M senapan V senapan. Sehingga dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, V awal sama dengan V akhir, berarti sama dengan 0, sama dengan MP VP ditambah MS VS, atau VS nya sama dengan minus MP VP dibagi dengan MS. Oke, sekarang kita tinjau hanya senapan saja ya, hanya senapan saja. Kita tinjau hanya senapan, berarti gaya yang diberikan orang akan membuat momentum senapan 0. Maka kita dapat tuliskan F kali delta T sama dengan perubahan momentum dari senapannya, atau F kali delta T sama dengan P senapan akhir kurang P senapan di awal. Maka F kali delta T sama dengan 0 kurang M senapan kali V senapan. Maka kita dapat F kali delta T sama dengan 0 kurang M senapan kali V senapannya minus MP VP per M senapan. Ini dicoret atau sama dengan M peluru kali V peluru. Maka delta T nya sama dengan M peluru V peluru bagi F, maka sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 kg dikali V pelurunya 400 dibagi F nya 16. Maka delta T nya sama dengan 0,05 second, atau lama senapan akan diam itu adalah sebesar 0,05 second. Ini second.